Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Septi Sulistiani dan saya sendiri Siti Rahmah. Dalam mata kuliah Ulumul Quran, di sini kami akan membahas tentang asbabun nuzul. Di dalam asbabun nuzul itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ayat pertama turun dan para pendapat. Terkait ayat pertama yang turun ada beberapa pendapat dari para ulama, yaitu A. Menurut pendapat yang paling akurat ashab al-aqwal, yang pertama turun adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada 610 ketika beliau berusia 40 tahun. Selain itu, Aisyah mengatakan suatu ketika di Gua Hira beliau dikejutkan oleh suatu kebenaran. Satu malaikat datang menemui beliau dan mengatakan, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Malaikat tersebut kemudian memeluk beliau erat-erat hingga beliau merasa sesak. Tidak lama kemudian beliau dilepaskan. Hingga terulang ketiga kali, maka malaikat Jibril membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, ayat pertama turun adalah Ya ayyuhal muddatsir, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman saat ia bertanya pada Jabir bin Abdullah tentang ayat pertama diturunkan. Pada saat itu Abu Salamah suatu ketika bertanya kepada Jabir bin Abdullah, manakah di antara ayat Al-Quran yang turun pertama kali? Jabir menjawab, surah Al-Muddatsir. Abu Salamah bertanya lagi, bagaimana dengan surah Al-Alaq? Jabir menjawab, aku katakan kepadamu apa yang dikatakan Rasulullah kepada kami. Sesungguhnya aku tinggal di Gua Hira, ketika waktu tinggalku habis, aku pun turun dan aku telusuri lembah. Aku melihat ke muka, ke belakang, ke kanan dan ke kiri, lalu aku melihat ke langit. Ketika itulah aku melihat Jibril memerintahkan para pelayannya untuk menyelimuti aku. Tidak lama kemudian, wahyu pun turun, yakni surah Al-Muddatsir. Yang ketiga, ayat pertama turun adalah surah Al-Fatihah. Barangkali yang dimaksudkan adalah surah pertama yang diturunkan secara purna menurut Al-Khatan. Selain ayat pertama turun, ada juga ayat terakhir turun dan para pendapat. Nah, terkait ayat terakhir turun dan perbedaan pendapat, ulama yaitu ayat terakhir turun adalah ayat riba. Berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 274. Yang kedua, ayat terakhir turun adalah Quran surah Al-Baqarah 281 berdasarkan riwayat Imam An-Nasai dan selainnya dari Abdullah bin Abbas dan Sa'id bin Jubair. Yang ketiga, ayat terakhir turun adalah ayat kalalah, Quran surah An-Nisa ayat 176 sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Barra bin Azib. Nah, setelah kita mengetahui ayat pertama turun dan ayat terakhir turun, maka kita juga akan mengetahui hikmahnya. Pertama, mengingatkan kita kembali peristiwa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, senantiasa mengingatkan kita untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, akan selalu terikat pada keimanan dan ketakwaan. Selain hikmahnya, kita juga akan merasakan manfaat mengetahui turunnya ayat pertama dan ayat terakhir turun. Pertama, kita bisa membedakan nasikh dan mansukh. Kadang terdapat dua ayat atau lebih dalam satu masalah. Ketentuan hukum dalam satu ayat berbeda dengan ayat lain. Nasikh itu penghapusan atau menghapus, sedangkan mansukh itu yang dihapus. Yang kedua, kita dapat mengetahui rahasia perundang-undangan Islam menurut sejarah sumbernya yang pokok. Ayat-ayat Al-Quran dapat mengatasi persoalan
kejiwaan manusia dengan petunjuk ilahi dan mengantarkannya dengan cara-cara yang bijaksana dan menempatkan mereka ke tingkat kesempurnaan. Yang ketiga, menjelaskan perhatian yang diperoleh oleh Al-Quran guna menjaganya dan menentukan ayat-ayatnya. Para sahabat telah menghayati Al-Quran ini dari ayat demi ayat sehingga mereka mengerti kapan dan di mana ayat itu diturunkan. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septi Sulistiani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Rahmah. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah suatu rangkaian peristiwa yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang keberadaannya dapat dijadikan pedoman dalam mengambil hukum. Kalimat asbabun nuzul berasal dari gabungan dua kata, atau dalam bahasa Arab disebutnya kalimat idhofah. Kata asbab jamak dari sababa yang artinya sebab-sebab, dan nuzul berarti turun. Al-Quran terlebih dahulu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Mahfuz. Kemudian dari Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Barulah dari Baitul Izzah itu Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi arti dari asbabun nuzul itu ada sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat dalam Al-Quran oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu tentang metode mengetahui asbabun nuzul. Metode sendiri memiliki arti langkah, metode atau langkah. Adapun metode untuk mengetahui asbabun nuzul dapat dikemukakan sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, mengambil yang paling sahih dari riwayat-riwayat yang terbilang itu diperiksa dan dipilih kesahihannya untuk diambil pegangan. Yang kedua, apabila langkah pertama itu tidak memungkinkan dikarenakan riwayat yang dibilang sama-sama sahih, sama-sama benar, jalan keluarnya ditarji. Maksud ditarji yaitu diambil alasan yang paling kuat. Yang kedua, apabila langkah pertama itu tidak memungkinkan dikarenakan riwayat yang dibilang sama-sama sahih, sama-sama benar, jalan keluarnya ditarjih. Apabila kedua riwayat kurang lebih sama sahihnya, akan tetapi memungkinkan untuk ditarjih, yang dipegang adalah yang rajih dan meninggalkan yang marjuh. Artinya yang rajih itu lebih kuat alasannya, sedangkan yang marjuh lebih lemah daripada yang rajih, maka yang marjuh lebih baik ditinggalkan saja. Misalnya riwayat Imam Bukhari dan Tirmizi dalam masalah ruh. Jadi metode mengetahui asbabun nuzul tadi ada disebutkan dua langkah. Di antaranya yang sudah saya bacakan tadi. Terus yang selanjutnya, hikmah mengetahui asbabun nuzul. Adapun hikmah yang diperoleh dalam mengetahui asbabun nuzul dalam kaitannya dengan memahami makna daripada ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu yang pertama, mengetahui sisi positif atau hikmah yang mendorong atas persyaratan hukum. Yang kedua, mengetahui secara jelas kepada siapa turunnya ayat itu ditujukan. Dan yang ketiga, meringankan hafalan, mempermudah pemahaman, dan semakin menguatkan keberadaan wahyu Al-Quran. Jadi disebutkan 3 hikmah. Dari beberapa banyaknya hikmah mengetahui asbabun nuzul. Dan selanjutnya
yaitu tentang permasalahan yang terkait dalam asbabun nuzul. Ini permasalahan-permasalahannya. Di antaranya yang pertama, apabila bentuk-bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas, seperti ayat ini turun mengenai urusan ini, atau aku mengira ayat ini turun mengenai urusan ini. Sudah nyata, tidak jelasnya. Maka dalam hal ini tidak ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat itu, sebab maksud riwayat-riwayat tersebut adalah penafsiran dan penjelasan bahwa hal itu termasuk ke dalam makna ayat dan disimpulkan darinya, bukan menyebutkan sebab nuzul, kecuali bila ada karinah atau indikasi pada salah satu riwayat bahwa maksudnya adalah penjelasan sebab nuzulnya atau sebab turunnya ayat Al-Quran. Dan yang kedua, apabila salah satu bentuk riwayat itu tidak tegas, misalnya ayat ini turun mengenai urusan ini, sedang riwayat yang lain menyebabkan sebab nuzul dengan tegas, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang menyebutkan sebab nuzul secara tegas dan riwayat yang lain dipandang termasuk ke dalam hukum ayat. Contohnya ialah riwayat tentang asbabun nuzul. Nah, jadi pembahasan tentang asbabun nuzul, mulai pengertian asbabun nuzul, yaitu rangkaian peristiwa yang menjadi sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran dari Allah untuk Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Metode atau langkah-langkah mengetahui asbabun nuzul disebutkan ada 2 metode. Terus hikmah mengetahui asbabun nuzul sudah disebutkan 3 hikmah dari berbagai banyak hikmah. Dan yang terakhir tentang permasalahan yang terkait dalam asbabun nuzul, ada disebutkan 2 permasalahan. Jadi kesimpulannya yaitu Al-Quran tidak turun secara langsung, melainkan melewati fase-fase atau langkah-langkah atau disebut dengan asbabun nuzul. Setelah Al-Quran turun, terdapat ayat pertama dan ayat terakhir turun. Ingat, Al-Quran turun secara berangsur-angsur, atau peristiwa ini biasanya setiap puasaan itu disebut dengan peristiwa nuzulul Quran, peristiwa di mana ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan ayat yang pertama kali turun yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saat berada di Gua Hira. Sedangkan mengenai ayat terakhir turun adalah surah Al-Maidah, itu berdasarkan riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Aisyah. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari segi penjelasan materi kami ucapkan mohon maaf, dan kiranya Bapak dosen
bisa membenarkannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.